Dalam konteks iko, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lamu dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, tidak ke menyewa, tidak ke mengontrak. Seluruh hasil harta pusaka, makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa oleh wanita di tanah beradat kau. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun kata putih ada di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Biarpun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak dibuka atas perintah siapapun kecuali suruhan mama. Sebaliknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh seleluasa mengambil padi sebelum ada persesuaian dari bundo. Orang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alun katagak kalau para bunuh kanduang sepakat tidak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya bunuh kanduang selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif dan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja atas restu dan pertimbangan sang ratu bunuh kanduang. Nah, angku-angku di sana penangga. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga, baik itu pun dalam masyarakat kampung dan negari. Pada pokoknya, seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang dan berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya dan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Inya wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai menghantar anak-anak dewasa dan padusi sampai bersuami na laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh dan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan paladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan bakarajo surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mama-mama dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mama secara pribadi adalah mengatur hal-hal dan bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak ketelantar, biayanya dari harta pusako dan mama-mama akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tersedia dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama.
Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh hendak menderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh pedusi-pedusi dalam kaumnya. Nah, dun sanak kemanakan pandangan. Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain yang bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal, memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa, membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek pangulu. Nah, orang tua yang dimungkasi di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mamak-mamak di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi alah kok selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun lain. Masih ada ciek lain dan kedikako. Apa tuh? Yaitu wilayah na lebih luas, ialah negari. Negari nan kalau kita jabarkan lebih luas lain, yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apa nan ada di derma baktikan untuk negari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tenaga, fikiran, waktu, dan lain sebagainya, Pendeknya tidak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi, patah betungke buto bairi, sadonyo mesti terlibat. Tentu saja sapateh kemampuan surang-surang. Angku-angku di sana pendengar, sampai poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun pepatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah narang saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku. Dalam arti harfiahnya si anak menyatu jo diri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari, kok jatuh samo tarau. Patah sayuk betungke paruah nan anak di gungguang juo. Entah kok tanah latas sirah itu wakat orang nan tinggal. Maknanya tanggung jawab mutlak jo Tuhan betul-betul.